Apa keterangan dalam ayat berikutnya? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Kata Allah, Nabi Muhammad belum lahir, tapi namanya sudah tertulis, sudah disebut-sebut ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil. Kepada nabi-nabi dulu sudah diberitakan sama Allah kelak Nabi Muhammad datang. Jadi kalau kita baca ayat, katanya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orangnya belum lahir, tetapi sudah ditemukan namanya, beritanya di dalam Taurat dan Injil. Ini kira-kira butuh pembuktian enggak? Anak-anak, butuh pembuktian enggak ini? Al-Quran itu bukan mengada-ngada. Al-Quran itu muhaiminan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal baina yadai wa muhaiminan. Ya, Al-Quran itu Allah jadikan, dia datang terakhir. Allah jadikan Al-Quran itu sebagai standar untuk menguji, patokan, acuan, muhaiminan. Al-Quran itu sebagai acuan, patokan kita untuk menguji kitab-kitab yang sebelumnya. Maka beliau belum lahir, orang-orang dulu sudah kenal. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada ayatnya kan? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kepada mereka diberikan kitab suci. Oh, mereka belum lahir Nabi Muhammad, ya'rifunahu. Mereka sangat kenal kepada Nabi Muhammad itu sebelum dia lahir. Beribu-ribu tahun sebelum dia lahir, mereka sudah kenal. Dari mana mereka kenalnya? Maka waktu Abdullah bin Salam, orang tokoh Yahudi masuk Islam, ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah Salam, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak?" Apakah kamu dulu sebelum masuk Islam ini sudah pernah kenal dengan nama Muhammad itu? Oh iya, saya sudah dengar. Dari mana dia tahu? Ada disebutkan dalam kitab suci yang terdahulu itu. Berita. Karena mereka ingkar, mereka buang nama itu. Nama itu dibuang, gak ada nama Muhammad, gak ada. Tapi isyarat kenabian Muhammad itu banyak dijumpai di dalam Alkitab ini. Contoh, berikan contoh. Saya sebutkan ayatnya. Ada tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Maka saya bawa ini. Kitab apa tadi? Yesaya pasal 29 ayat 12. Bunyi ayatnya begini. Tolong perhatiin. Halo. Tolong konsentrasi perhatian. Ayatnya begini. Dan apabila kitab itu diserahkan kepada seseorang yang tidak bisa membaca, lalu dia menjawab, saya tidak bisa membaca. Kira-kira siapa yang dimaksud? Seseorang yang pernah diserahkan kitab kepadanya, disuruh baca, tapi dia menjawab, aku tidak bisa membaca. Siapa itu? Siapa itu? Dari mana kalian tahu? Dari sejarah. Kan indamar Rasul fil ghar ata ilaihi man Jibril bil wahyi. Thumma qala ya Rasulullah ikra. Maka qala Rasul ma ana biqari. Apabila kitab itu diserahkan kepada seseorang yang tidak bisa membaca, ketika dikatakan baca, maka dia menjawab, aku tidak bisa membaca.
Ada di sini, maka saya bawa ini, ada di sini. Kalau ada yang bertanya, oh ini, kita jelaskan sama mereka, betul? Ada lagi ayat mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 16:7, kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi dari hadapan kalian. Sebab kalau aku tidak pergi, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa itu Nabi penghibur? Oh, ayat ini ternyata sejalan dengan firman Allah dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idza qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahu akbar. Ada di sini ayatnya. Jadi dakwah kepada orang Kristen kalau pakai muqaranah perbandingan begini, alhamdulillah, katsirun minhum dakhulul Islam. Antorik ana alhamdulillah bi'nillah. Alhamdulillah. Hadhihi muhimmah jiddan. Nadrus muqaranah al-adyan, perbandingan agama itu penting. Harus ada orang Islam yang menjelaskan kepada mereka tentang begini, harus ada. Betul tidak? Makanya kalian ini usahakan jadi dai-dai. Satu orang nanti kalian udah dewasa jadi ustaz, mengislamkan orang. Apa kata Nabi? La ayahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min khumrin nam. Dalam hadis lain, minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang non-muslim masuk Islam, kamu jadi perantara, dia masuk Islam, maka nilainya itu bagi kamu, kata Nabi, lebih baik daripada onta merah. Dan hadis lain mengatakan, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya alhamdulillah Ustaz bawa ini terus. Nanti kalau jumpa orang Nasrani mendebat saya, dengarkan pidato saya begini misalnya, tiba-tiba ngintip-ngintip di luar sana dengarin, keluar saya, dia mendebat saya sudah punya alatnya. Alatnya bukan dari Islam, alatnya dari agama dia. Karena Allah mengatakan apa? Metode dakwah yang paling bagus, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang rasul pun berdakwah, terkecuali setiap rasul-rasul itu berdakwah menggunakan lisan kaumnya. Artinya kalau mad'unya orang Batak, dakwahi pakai bahasa Batak. Kalau mad'unya orang Ambon, dakwahi pakai bahasa Ambon. Betul tidak? Lebih luas lagi maknanya apa? Kalau objek dakwahnya orang Kristen, maka dakwahilah pakai bahasa Kristen. Dakwah kepada orang Hindu, dakwahi pakai bahasa Hindu. Dakwah kepada orang Buddha, pakai bahasa Buddha. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kalian berdakwah kepada mereka dari bahasa dia, dari ajaran dia. Referensi yang kalian ambil itu dari kitab sucinya sendiri. Itu yang bisa menaklukkan mereka. Kalau Ustaz debat sama orang Kristen, Ustaz tanya itu, saudara, ente Muslim tidak? Ente Kristen? Iya. Sudah berapa lama ente Kristen? Dari lahir. Kamu pengikut siapa Kristen? Pengikut Kristus, pengikut Yesus, betul? Iya. Anda disunat enggak? Oh enggak. Oh berarti kamu bukan pengikut Yesus. Kenapa? Coba baca Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Di situ dijelaskan Yesus umur 8 hari disunat. Kamu disunat enggak? Sunat enggak? Sunat enggak? Coba jujur, sunat enggak? Ah, sunat. Kalau enggak saya suruh buka nanti. Sunat enggak? Ah, berarti yang mengikuti Yesus yang sebenarnya mereka atau kita? Mereka atau kita? Kita. Makanya orang Islam itu kata Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah sempurna orang Islam. Yesus disunat, Nabi Muhammad disunat, Nabi Ibrahim disunat, maka kita pengikut semua nabi, betul? Semua nabi kita imani, semua nabi kita ikuti, betul tidak? Disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah pakai alat-alat begitu paling enak. Nanya lagi,
Ente sebagai orang Kristen makan babi enggak? Makan babi. Kan haram itu. Ditanya, dalil di mana? Ini dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Lah itu kan di Al-Quran kalian. Kami kan enggak percaya sama Islam. Nah, apa masuk Islam dia? Enggak. Tapi dia goyang imannya kalau ente makan babi ya? Kan haram. Oh enggak. Oh berarti ente enggak baca kitab sucimu dong. Di mana ayatnya? Baca kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan di situ babi haram. Goyang gimana orang itu pakai gitu kita? Betul tidak? Jadi begitulah strategi dakwah kita kepada mereka. Dalil-dalil yang kita ungkap itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, karena mereka tidak percaya. Tapi kalau dalil yang kita angkat dari kitab suci dia, maka iman mereka bisa goyang itu. Betul? Karena yang mengamalkan ayat-ayat di Bible mereka siapa? Kita orang Islam. Kita tidak makan babi, kita bersunat, kita juga dipakai jilbab, kita juga pakai hukum rajam, potong tangan, hukum qisas, itu semua ada dalam kitab suci mereka, tapi mereka tidak praktek. Betul tidak? Maka sekarang ini ada seorang pemuda Amerika, ketika dia teliti maqasidus syariah, tujuan syariah Islam itu diberlakukan, dipelajari, ini paling cocok buat negara Amerika ini. Kalau yang ngomong saya, pasti ada polisi dengar, ini Ustaz Nababan teroris nih. Tapi kalau yang ngomong ini orang barat, yang ngomong orang barat, ada dalilnya, ada videonya, dan bisa kita bantah, betul tidak? Karena itu sudah lewat penelitian dia. Karena Islam itu agama yang paling menghormati hak asasi manusia. Coba lihat genosid yang dibuat oleh Israel kepada Gaza. Mana katanya mereka pejuang hak asasi manusia? Mana anak-anak kecil? Bisa apa anak kecil? Bisa apa wanita? Kok ditembaki, kok dibom itu anak-anak? Pelanggar hak binatang. Lebih dahsyat daripada binatang. Betul tidak? Maka Islam hifzuddin, hifzun nafas, menjaga kelangsungan nyawa manusia itu. Hebat Islam. Allah katakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Oh, siapa yang membunuh satu orang manusia sama seperti telah membunuh seluruh umat manusia. Jadi dia lihat ini konsep hebat, ini konsep Islam ini, kata si anak muda tadi. Jadi makin kesini anak-anak, makin Islam makin berkibar. Betul? Maka Allah katakan idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi aneh bin ajaib Pak Buya, yang bikin saya sampai banyak menangis, sedih. Kalau kita pergi ke pelosok-pelosok perkampungan di Indonesia ini yang kita mayoritas muslim. Sekarang dunia terbalik. Dulu tahun-tahun 80-an sebelum 90-an itu agama yang paling sejahtera, yang paling makmur dulu di desa-desa. Betul? Kota-kota dulu jahiliyah. Tapi sekarang terbalik. Narkoba yang paling laris sekarang di mana? Di kampung-kampung sekarang ini. Di kampung-kampung masyarakat kita sudah buta aksara Al-Quran. Anak-anak kita tidak tahu lagi huruf, tidak tahu sholat, tidak tahu lagi mandi besar. Betul tidak? Sebaliknya di kota sekarang ini Islam maju. Akibat apa? Karena para ilmuwan-ilmuwan, para ulama, para ustadz sekarang hijrah ke kota. Di kampung-kampung tak ada lagi ustadz sekarang, yang ada guru mengaji. Apa guru mengaji? Gurunya yang mengaji. Kayaknya guru mengaji, muridnya tak ada. Guru mengaji, guru yang mengaji. Betul? Maka anak-anak ini kalian, coba kalian bercita-citalah. Nanti kamu tamat dari sini, tamat kuliah, kalian pulanglah kampung, membangun kampung masing-masing. Marsi Pature Utanabi, bangun kampung masing-masing. Siap tak? Siap tidak? Jadi anak-anakku sekalian, ini antara
harapan dan tantangan. Apa? Harapan dan tantangan. Di satu sisi harapan kita luar biasa, orang berbondong-bondong masuk Islam. Di sisi lain kita punya ujian yang berat, punya tantangan yang berat. Apa? Umat kita banyak yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Betul? Banyak yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Anak-anakku sekalian, karena sudah agak malam, Ustadz cukupkan sekian dulu. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Apapun yang kita bicarakan malam ini, apapun yang kita bahas malam ini, Ustadz tidak banyak bicara tentang maulid dari perspektif bicara akhlak, enggak. Karena semua kita sudah paham, betul tidak? Ustadz lebih banyak menggiring kalian kepada satu pemikiran. Oh, kenapa kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad? Oh, ternyata dengan asbab beliau didatangkan Allah ke dunia ini, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lebih menggiring kepada cara berpikir kalian, karena kalian seorang penuntut ilmu, betul tidak? Tidak dalam bentuk doktrin-doktrin yang kamu sudah paham semuanya itu, betul tidak? Oh, ternyata ayat ini korelasinya dengan ini, ayat ini munasabahnya dengan ini, betul tidak? Sehingga Ustadz kalau ceramah di mana-mana lebih cenderung membuka wawasan berpikir, betul? Kamu paham enggak Ustadz yang sampaikan tadi? Kalian paham tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Masih pengen enggak dengar begini? Nanti insya Allah kalau Ustadz lagi ke sini, nanti Ustadz beritahu Buya nanti insya Allah ya, supaya kalian bisa belajar lagi pendalaman-pendalaman ilmu perbandingan agama. Dan ilmu ini bukan koleksi, bukan sebagai sekedar ingin tahu, tapi ilmu itu sangat manfaat. Untuk apa? Untuk alat dakwah kepada orang Nasrani khususnya. Betul? Ya, demikian. Terima kasih kepada yang mulia Buya kita, kepada Syekh Abdul Ibrahim, kepada para asatidah dan ustadzat semuanya, Masya Allah, dan kepada anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Mudah-mudahan sedikit yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat kepada kalian semuanya. Manfaat tidak? Manfaat tidak? Ya. Dan mohon maaf kalau Ustadz tidak banyak memberikan oleh-oleh kepada kalian, karena Ustadz butuh istirahat. Besok harus ceramah lagi pagi-pagi ya. Doakan Ustadz supaya selalu sehat walafiat. Amin. Bisa terus berdakwah kemana-mana. Amin. Allah tambah hidayahnya kepada Ustadz. Amin. Allah tambahkan ilmu dan pemahaman Ustadz. Amin. Sehingga setiap kita bermujadalah, setiap kita berdialog, berdebat dengan orang non-muslim, Allah berikan kemenangan di pihak Islam. Insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال